Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana seorang reviewer bisa melakukan review atas artikel yang diberikan oleh editor dan mensubmit kembali di OJS. Yang pertama tentu saja Bapak Ibu semua harus memiliki akun ya sebagai reviewer ya di Jakis. Caranya adalah teman-teman Bapak Ibu semua bisa melakukan register di sini ya dengan melengkapi data-data yang diinginkan di sini dan nanti akan ada notifikasinya. Nah, kalau Bapak Ibu semua telah memiliki akun di OJS ini, maka langkah berikutnya adalah Bapak Ibu semua harus login ya di akun tersebut dengan mengetik di menu di Jakis ini yaitu di menu login ya. Di sini akan ada permintaan username ya, kemudian juga ada password. Untuk alamat dari Jakis ini adalah yaitu https kemudian *2 dua kali jurnal@sebi.ac.id. Nanti bisa juga diketik di Google ya untuk kita kemudian kita bisa masuk ke sini. Pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu kemudian mengetik username. Di sini saya menggunakan akun dari salah seorang reviewer Bu Nursanita. Di sini username-nya adalah Nursanita. Tentu saja username ini sesuai dengan apa yang di input pada saat melakukan registrasi. Kemudian silakan input password yang juga telah dibuat pada saat melakukan registrasi. Jika sudah, kemudian silakan klik login. Ketika kita kemudian klik login, maka kita akan masuk ke dalam beranda dari OJS ini sebagai seorang reviewer. Kebetulan di sini Bu Nursanita telah ditugaskan untuk mereview ya dua dari artikel. Di sini bisa kita lihat judul yang pertama adalah analisis akuntansi syariah dalam implementasi sistem bla bla bla. Kemudian yang kedua yaitu the moderation of effect of risk governance structure on gitu ya. Di sini bisa dilihat ID dari papernya yang pertama itu 442, ID yang kedua 429. Kemudian kapan artikel ini diberikan kepada reviewer itu bisa kelihatan ya. Kalau artikel yang pertama itu tanggal 30 ya bulan 8 ya, berarti 30 Agustus yang lalu ya. Kemudian di sini due date-nya adalah yaitu tanggal 6 ya bulan 9 ya, yaitu tanggal 6 September ya. Kemudian ini adalah paper yang kedua yang mungkin ini paper yang lama. Kita ambil yang pertama yaitu paper yang masih aktif, yaitu kita klik saja judulnya analisis akuntansi syariah. Di sini kita akan dibawa informasi terkait dengan papernya, yaitu judulnya analisis akuntansi syariah dalam implementasi sistem akuntansi pada e-commerce di Indonesia. Ini ada abstraknya, kemudian juga editornya adalah Doni Setiawan, kemudian ini request dari auditornya memang tanggal 30 bulan Agustus ya 2023. Kemudian di sini diminta agar bisa melakukan resubmit kembali hasil reviewnya tanggal 6 ya. Nanti tentu saja ini bisa juga diperpanjang ya kalau kita inginkan. Langkah pertama adalah silakan Bapak Ibu di review step-nya, di sini sudah dijelaskan apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama tentu saja adalah Bapak Ibu sebagai reviewer harus memberikan konfirmasi. Ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah will do the review, artinya Bapak menyetujui, Bapak Ibu bisa menyetujui review ini. Atau yang kedua, kalau memang Bapak Ibu sibuk dan tidak mungkin untuk melakukan review ini, silakan mengetik enable to do reviewer ya. Silakan nanti diklik will do reviewer, maka nanti akan ada email dan tinggal misalnya kita klik ini, maka kita akan masuk ke sini ya. Kita akan melakukan konfirmasi kepada editor yaitu Pak Doni Setiawan. Di sini juga ada subjeknya sudah langsung dibuatkan, tinggal klik send ya. Send artinya kalau kita klik send berarti email konfirmasi ini akan terkirim ke editor seperti itu. Saya klik cancel agar ini tidak terjalan ya, lebih baik dilakukan langsung oleh reviewernya. Kemudian di tahap keduanya adalah Bapak Ibu kemudian tinggal mengambil file ya, reviewernya tinggal mengklik kode dari submission manuskripnya, silakan diklik ini, maka dia akan terdownload dan masuk ke dalam download ya, file download di komputer kita masing-masing.
Berikutnya tinggal diklik saja, dibuka filenya untuk kita bisa melakukan review ya atas artikel yang diberikan oleh editor ini. Di sini review dilakukan dengan metode blind review, artinya reviewer itu tidak mengetahui siapa pemilik dari paper ini gitu ya. Di sini bahwa sudah diganti oleh si editor dengan hanya menggunakan kode. Ini tujuannya untuk menjaga independensi. Nah, apa yang harus dilakukan? Caranya adalah silakan Bapak Ibu menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word itu dengan mengklik menu review yang ada di sini, kemudian diaktifkan dulu texting-nya, ya. Kemudian berikutnya adalah silakan mana yang mau di-review. Misalnya di sini kita katakan, misal ya, di sini kita buat, kita klik saja new comment-nya, new. Di sini akan ada kata-kata di sini apa ya, silahkan misal ya berikan referensi misal, atas paragraf. Dan ini misalnya salah satu komen dari reviewer. Nah, silahkan disesuaikan ya, dibaca semuanya untuk kita berikan review. Biasanya bagi komputer yang di sini sudah ada identifikasi pemilik komputernya, di sini akan muncul nama ya. Misalnya kalau saya karena sudah tidak ada, akan muncul reviewer saja karena sudah diatur. Kalau memang belum gitu ya, kalau masih ada muncul nama agar kemudian reviewernya tidak diketahui oleh si penulis, maka Bapak Ibu tinggal klik file yang ada di sini, kemudian cari info ya. Ini settingannya mungkin akan beda-beda ya antar komputer karena Microsoft Office yang dipakai beda-beda. Silakan diklik info, kemudian diklik check for issues gitu ya, check for issues, kemudian diklik inspect dokumen. Nah, di sini akan kita lihat ada proses dari yes, gitu ya. Kita klik yes. Nah, maka di sini kita bisa hilangkan centang dari comment, review, dan versinya. Ya, kemudian kita klik inspect, ya, seperti itu. Kemudian kita remove. Kita remove. Ini tujuannya adalah sekali lagi untuk menghilangkan nama yang ada di identifikasi review ini atau masukan ini. Tujuannya adalah untuk menjaga di independensi agar si author tidak tahu nama dari reviewernya. Kemudian klik reinspect ya, kemudian diklik close. Sekali lagi diulangi, klik lagi info, kemudian check for issues, kemudian inspect dokumen, kemudian klik yes. Ya, kemudian di sini inspect kembali. Nah, di sini sudah berganti ya, di sini sudah hilang ya nama dari pemilik komputer ini, yaitu hanya diberikan author saja. Nah, ini tujuannya jika sudah semuanya sudah diberikan reviewer, silakan nanti di save ya, di save. Kemudian langkah berikutnya adalah Bapak Ibu semua itu kemudian harus memberikan catatan reviewnya. Nah, silakan di sini diklik file review ya, ikon klik. Nah, di sini akan aktif kalau kita sudah mengklik will do review ya. Saya coba ya aktifkan ya. Ini ya, coba aktifkan di send ya, seperti itu. Nah, di sini dia sudah aktif ya karena sudah di notifikasi di awal sudah diaktifkan. Silakan di sini diklik review. Nah, kemudian Bapak Ibu semua untuk kemudian memberikan catatan ya, apa yang akan diberikan. Misalnya ya, silahkan lihat atas artikel ini di dalam filenya yang tadi sudah saya berikan, kemudian klik save ya, seperti itu ya. Kemudian di sini sudah muncul di sini, sudah cukup. Nah, kemudian berikutnya adalah file reviewnya. Itu yang keempat yang harus kita lakukan adalah file reviewnya itu kita masukkan ke sini ya, choose file ya, kemudian klik ini ya, diklik file yang tadi yang sudah kita lakukan review ini ya, Ibu ya, file yang itu sudah kita review tadi. Ini kita klik open ya, kemudian berikutnya kita klik upload ya, seperti itu. Nah, ini harus dijalankan. Kemudian setelah itu tahap yang kelima adalah yaitu klik choose. Nah, sini pilihannya apakah kita akan memberikan rekomendasinya apa. Bisa yang pertama accept submission, tapi ini adalah artikelnya sudah diterima, tidak ada yang perlu diperbaiki. Atau misalnya revision required atau bahkan yang lain gitu. Bahkan kita bisa juga menolak itu decline submission ya.
Seperti itu. Maka di sini kalau misalnya kita ingin penulisnya melakukan revisi, kita klik revision required ya. Kemudian berikutnya jika kita klik submit review to editor, maka hasil dari review kita dan komunikasi dengan editornya nanti akan sudah terbaca di dalam OJS ini. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.